Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, marilah di dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita melihat kembali keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan iman dan takwa seseorang akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ketika seseorang tidak memperdulikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan terhinakan dalam kehidupan dunianya, lebih-lebih di dalam kehidupan akhiratnya kelak. Taqwa ilahul alamin fa innahu izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad daraini fastamsik walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i wa man dhaya'a taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil 'uqba fununun nadamati. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang mulia. Maka wajibkanlah diri kita untuk selalu beriman, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya engkau akan mendapatkan apa-apa yang engkau inginkan. Wa man dhaya'a taqwa wa ahmala amraha, siapa orang yang tidak memperdulikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taghashathu fil 'uqba fununun nadamati, dalam kehidupan akhiratnya dia akan menyesal, yang mana penyesalan dalam kehidupan akhirat tidak ada faedahnya sama sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, disebutkan di dalam kitab Nasaihud Diniyah tentang keutamaan dari bulan suci Ramadan, yang insya Allah kita akan menyambut bulan suci Ramadan ini datang di tengah-tengah kita. Semoga kita diberikan keimanan, dihilangkan segala kecemasan, wabah, penyakit, amin ya rabbal alamin. Wa qad warada anna abwabas samai wa abwabal jannati tuftahu kulluha fi Ramadan. Diriwayatkan bahwasannya pintu-pintu langit dan pintu-pintu sorga dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi Ramadan, di bulan suci Ramadan. Wa tughlaqu abwabun nirani, pintu-pintu api neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuqayyadu maradatus syayatin, ketika itu setan-setan yang membisikkan was-was di dalam hati manusia diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yudhabu bihim ilal bihari, itu setan-setan diberangkatkan oleh Allah, diletakkan oleh Allah di tengah-tengah lautan. Kai la yafsudu alal muslimina siyamahum, agar setan itu tidak mampu untuk mengganggu orang-orang Islam yang tengah mereka berpuasa. Wa qiyamahum, dan tidak mengganggu umat Islam yang tengah melaksanakan ibadah yang berhubungan dengan Ramadan. Wa yunadi munadin kulla lailatin min Ramadan, dan setiap malam di bulan suci Ramadan ada satu panggilan yang memanggil, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, aqbil, terimalah, menghadaplah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang-orang yang menginginkan, wahai engkau yang menginginkan untuk berbuat kejelekan, aqsir, cukup, jangan engkau berbuat kejelekan lagi. Tinggalkan di bulan suci Ramadan dan di bulan-bulan selain Ramadan, khususnya di Ramadan, untuk keinginan perbuatan kejelekan. Ini disebutkan oleh At-Tirmidzi dalam kitabnya Babus Shiyam. Diriwayatkan yang lain oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. An Ibni Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas,
Wa yaqulullahu ta'ala, Allah juga menyatakan, ya Ridwan iftah abwabal jinan, wahai malaikat Ridwan, bukalah pintu-pintu sorga. Wa ya Malik, wahai malaikat Malik, aghliq abwabal jahim, tutuplah pintu-pintu neraka, anis shaimin, dari orang-orang yang berpuasa, min ummati Ahmada, dari umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, katanya Allah, wahai Jibril, ahbit ilal ardi fasaffit maradat syayatin. Hei Jibril, katanya Allah subhanahu wa ta'ala, turunlah engkau ke bumi, ikatlah setan-setan yang akan mengganggu manusia. Wa ghallihim bil ighlal, dan ikatlah mereka itu dengan rantai. Thumma igdhib bihim fi lujajil bihar, kemudian lemparkan itu setan-setan yang sudah diikat ke tengah lautan. Hatta la yufsidu ala ummati habibi siyamahum, sehingga setan itu tidak akan mampu lagi untuk merusak dari puasa mereka umat kekasihku, yaitu umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dikatakan setan itu telah diikat, para hadirin, terus yang jadi pertanyaan, kenapa di bulan suci Ramadan ada orang yang masih bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya satu, karena setan telah meletakkan agennya di muka dunia ini. Siapa itu agennya setan? Siapa itu yang menyalurkan segala was-wasnya setan? Yaitu manusia yang telah dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga meskipun ini dalam hadis merupakan makna asli, bukan makna kiasan, makna aslinya setan itu diikat, diletakkan di tengah lautan, tapi tetap ada orang bermaksiat. Tapi tetap di bulan suci Ramadan ada yang masih buka warung, tapi tetap di bulan suci Ramadan ada yang masih merokok. Kenapa sebabnya? Kenapa dia bisa bermaksiat kepada Allah? Karena satu, karena agennya setan sudah ada di muka dunia ini. Siapa itu agennya setan? Mereka manusia yang telah terkuasai oleh hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa warada aidan, diriwayatkan juga, anna man taqarraba ilallahi fi Ramadan bi faridatin, siapa orang yang dia beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan bi faridatin, dengan satu amal perbuatan wajib, dia sholat subuh berjamaah, dia sholat 5 waktu berjamaah, uddilat lahu sab'ina faridah fi ghairihi, maka pahalanya dilipat gandakan 70 kali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man taqarraba fihi binafilatin uddilat lahu faridatun yuaddiha fi ghairihi, siapa orang yang mendekatkan diri di bulan suci Ramadan dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah, maka amalan sunnah itu diganjar oleh Allah seperti dia melaksanakan amal perbuatan wajib di selain bulan suci Ramadan. Fanawafilu Ramadan bimanzilatil faraid, maka amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan itu kedudukannya seperti amalan-amalan fardu pahalanya fi ghairihi minasyuhur, dari selain bulan suci Ramadan di bulan-bulannya. Jadi kalau kita bulan suci Ramadan kita melaksanakan sholat duha, kita melaksanakan rawatib qabliyah atau ba'diyah, kita melaksanakan untuk sholat tarawih, semuanya itu diganjar oleh Allah seperti pahala amal yang wajib di selain bulan suci Ramadan, min haitsus sawab, dari segi pahalanya. Wa faraiduhu, sedangkan amal-amal perbuatan yang wajib mudha'afatun 'alal faraidi fi ghairihi, dilipat gandakan oleh Allah sampai ila sab'ina dhi'fan, sampai 70 kali lipat di amalan-amalan fardu di selain Ramadan. Kita melaksanakan sholat Jumat di selain Ramadan mendapatkan pahala,
Tapi kita melaksanakan sholat Jumat di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan sampai 70 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Sahih Ibn Khuzaimah dari sahabat Salman Al-Farisi, dari yang termasuk khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban, di akhir bulan suci, di akhir bulan Sya'ban, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Di antara sabdanya Nabi, khutbahnya Nabi, man taqarraba fihi bi khislatin minal khairi, siapa orang yang mendekatkan diri dengan satu amal perbuatan baik dari bentuk kebaikan-kebaikan di sisi Allah, kana kaman adda faridatan fi ma siwahu, maka amal perbuatan baik itu seperti pahala orang melaksanakan amalan wajib di selain Ramadan. Wa man adda fihi faridatan, siapa orang yang dia melaksanakan amalan wajib di bulan suci Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridatan fi siwahu, maka pahalanya seperti 70 kali dilipat gandakan oleh Allah di selain bulan suci Ramadan. Makanya tidak ada pertentangan dalam masalah ini untuk melaksanakan sholat tarawih. Antum mau melaksanakan 8 fadhol, kalau mau melaksanakan 20 rakaat lebih baik. Menurut madhab kita Imam Syafi'i, untuk melaksanakan sholat tarawih tidak ada batasannya. Mau melaksanakan 20 rakaat, 40 rakaat, 60 rakaat sekalipun, fadhol, tidak ada larangan sama sekali. Bahkan di selain bulan suci Ramadan, kita tidak disunnahkan untuk melaksanakan sholat witir berjamaah. Andai sekarang ini belum masuk bulan suci Ramadan, kita melaksanakan sholat witir, kemudian berjamaah, nilainya 1 tidak dilipat gandakan oleh Allah. Khusus di witir bulan suci Ramadan disunnahkan untuk berjamaah. Berjamaah 3 rakaat ketika melaksanakan sholat tarawih. Kemudian mau melaksanakan lagi, boleh dilaksanakan malam harinya 8 rakaat, tinggal sisanya karena witir jumlahnya 11. Kita sudah melaksanakan 3, tinggal 8 rakaat lagi. Itu pun disunnahkan untuk berjamaah dan mendapatkan fadilah untuk melaksanakan tersebut 70 kali lipat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah, dihilangkan perasaan malas dalam diri kita, dihilangkan was-was, dihilangkan segala musibah, virus, penyakit dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin.